Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai' azwaja wa ja'ala an-nikah min syariatil Islam wa ja'ala min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, dan segala puji bagi Allah menjadikan nikah itu sebagai sebuah syariat yang tidak terpisahkan dengan Islam, dan menjadikan nikah sebagai sebuah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga selalu tercurah salawat dan salam kepada manusia terbaik sebagai uswah kita, qudwah kita, teladan kita dalam menjalani hidup, termasuk hidup sukses berumah tangga. Alhamdulillah ya sekalian, kita bersyukur pada Allah, kita ini hidup tidak dibiarkan hidup begitu saja, tapi ada panduan untuk menuntun hidup kita ini supaya tidak salah. Ada panduan untuk memandu hidup kita itu bermakna, tidak dibiarkan mereka-reka, merekayasa, tidak dibiarkan jalan dengan coba-coba. Kalau cocok diterima, kalau tidak cocok dibubarkan. Tidak. Perjalanan hidup jemaah sekalian, perjalanan yang Allah aturkan kita sedemikian rinci. Dan untuk kehidupan manusia dengan manusia, ini kita sebut dengan muamalah. Pembahasan kita tetap kita tegarkan kembali pembahasan muamalat, dan pada malam hari ini muamalat dalam hal berumah tangga. Di muamalat yang paling panjang itu adalah muamalat dalam perkara di rumah tangga. Suami bermuamalah dengan istri, seorang anak bermuamalah dengan orang tua, dan anggota keluarga bermuamalah satu sama lainnya. Ini semua butuh panduan untuk kita bisa sukses, dan ini sebuah ibadah. Dan saya sering sampaikan kepada sekalian, ibadah yang paling terpanjang itu ibadah menikah. Jadi orang yang cepat menikah itu banyak ibadahnya, lambat menikah kurang ibadahnya. Karena ada amal tersendiri kan tidak akan didapat di tahajud, tidak akan didapat Senin dan Kamis, dan dia tidak akan didapat dengan haji, bahkan tidak dapat dengan jihad. Dia hanya didapat dengan menikah. Maka perbanyak mami amal tak yang lain supaya seimbang yang belum menikah. Ya. Maka semakin banyak menikah, semakin banyak. Semakin banyak menikah, semakin banyak masalahnya. Banyak pahalanya bisa, banyak masalahnya iya, banyak problemnya iya. Jadi tolong Pak, jangan pernah direstui itu menjadi jomblo abadi, jangan. Ya. Jadi jangan cuma meninggalkan sebuah salat sunnah kalau dianggap itu sebuah kesalahan. Meninggalkan juga menikah itu sebuah kesalahan. Ya. Jadi saya mau panas-panas anak muda supaya ini di bulan Syawal ya. Ya. Cepat menikah. Ya. Cuma
Saya ingin mengatakan begini waskina. Jadi ini judul kita. Tetap senyum ke anak muda ya. Jangan paksa aku menikah. Kita sudah sampaikan bahwa menikah itu disyariatkan, menikah itu dianjurkan, menikah itu ditegaskan, tapi tetap jangan paksa. Sama dengan makan, mas, makan itu kan disuruh. Dalam artian makan itu tidak perlu dipaksa, karena naluri, Pak. Hanya orang sakit yang tidak mau makan. Ya, kalau ada orang tidak mau makan itu sakit itu. Quran tidak pernah menyuruh untuk khusus makan, tidak. Quran menyuruh itu wakulu wasyarabu, ya, wakulu wasyarabu, makan dan minumlah. Ya, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi perintah makan halalan thayyibah, makannya yang halal, itu yang disuruh. Sama dengan menikah, sebenarnya tidak disuruh menikah, tapi disuruh menikah pasti apa? Ikut di belakangnya. Fankihu ma'ataba lakum, nikah yang kalian sukai, ya, nikah yang kalian bisa diajak untuk saling tolong menolong dalam menegakkan agama ini. Jadi bukan menikahnya saja, bukan menikah saja, menikah yang cari yang Anda suka, cari yang Anda senangi, maka menikah itu disenangi, bukan dipaksakan. Nah, kecuali yang paksa menikah itu ya kalau coba-coba dia, ya coba-coba dia sering berdua-duaan, bergandengan, bergoncengan, ya, nah itu nanti dipaksa mami menikah. Kalau kau sudah tabrakan, ya, hati-hati ya. Jadi kalau antum mau tidak mau dipaksa menikah, jangan coba-coba dekati hal-hal yang menyebabkan nanti bisa. Coba kalau sudah anaknya orang sudah berisi, ya. Makanya ini saya baru-baru di SMS, saya juga mau bingung juga jawab. Nah, bilang orang sudah bersuami, hamili istrinya orang. Istrinya orang ini hamil, menuntut dinikahi. Nah, ada suaminya. Ini yang satu, saya bilang kalau kau nikahi dia, ya lepaskan saya, istri saya, nikahi saya, lepaskan saya kalau kau mau sama dia. Saya bilang bagaimana ini jawabannya? Sulit. Nah, itulah sekarang memang hidup kita ini banyak yang aneh-aneh. Kira-kira maknanya sini jangan paksa aku menikah. Ini laki-laki atau perempuan nih, Pak? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Ini janda atau perawan? Janda atau perawan? Perawan. Kalau janda? Dipaksa. Ini bisa laki-laki dan tapi kalau laki-laki itu menikah atau dinikahi? Dinikahi? Perempuan menikah atau dinikahkan? Ya. Kalau disebutkan oleh hadis tunkahul mar'ah, dinikahi perempuan itu. Berarti perempuan itu dinikahi. Perempuan itu dinikahi. Jadi saya sebenarnya tadi saya mau ini, jangan paksa aku menikahi dia. Jadi perempuan itu cenderung dia memang diarahkan untuk dinikahi, ya, dinikahi perempuan itu. Nah, mas sekalian, kalau kita menurut lihat hadis Bukhari Muslim sebagai yang saya bacakan tadi, tunkahul mar'ah, perempuan itu dinikahi apa? Satu, li jamaliha, karena cantiknya. Berarti ini yang mendorong seseorang menikah karena cantik itu normal. Kalau laki-laki tertarik dengan perempuan karena kecantikannya, itu normal. Kalau ada laki-laki tidak tertarik karena kecantikannya seorang, itu tidak normal itu.
Ya, jadi kalau laki-laki tertarik sama perempuan itu normal, bahkan ini naluri. Bahkan gue tanya laki-laki, apa yang paling mendorong dia menikah? Seseorang itu kecantikannya. Tapi kalau perempuan menurut penelitian sekian bukan. Ya, karena apa? Kalau laki-laki itu menikah memang seperti memang wajib itu kecantikannya. Kalau perempuan bukan jika kewajiban, bagi dia itu cuma ya pelengkap dan dia bonus. Jadi kalau maaf ya, kalau laki-laki itu sebenarnya mahalnya bukan pada wajahnya. Yang mahalnya laki-laki itu kata Nabi, kalau dia sudah datang radio adina au amanah. Kalau kau sudah ridhoi agamanya, kau sudah ridhoi amanahnya, terima dia, nikahkan dia. Jadi laki-laki itu mahal bukan di wajahnya. Ini laki-laki ini tenang-tenang saja, yang muka biasa-biasa, tenang. Anda mahal kalau Anda pelihara dua, agamanya. Antum punya agama yang benar, antum punya amanah yang benar. Ya. Jangan lupa subscribe ya.